Kemudian yang perlu saya sampaikan juga di sini bahwa ketika makmum niku cuma satu orang, kan letaknya tadi enten budi sebelah kanan imam nggih. Sebelah kanan imam, dan niku sebelah kanan niku tidak sejajar, Pak. Tapi makmumnya mundur sedikit. Jadi misalnya niki imam, niki makmum, ampun sejajarnya ten. Tapi mundur sedikit. Apa? Mundur sedikit untuk kode bahwa yang imam itu yang lebih ke depan, yang agak ke belakang niku enten makmumnya. Ampun jajar persisnya ten, tapi mundur sedikit makmumnya nih. Oke. Disebutkan oleh para ulama kita ya. Seperti misalkan Imam An-Nawawi rahimallahu taala dan para ulama yang lain. Imam Nawawi rahimallahu taala menyatakan wa yustahabbu qala ashabuna wa yustahabbu ayata'akhkhara an musawatil imami qalilan. Jadi para ulama kami, para ulama Syafi'iyah menyatakan dianjurkan untuk seorang niku agak mundur sedikit dari sejajar dengan imam. Mundur sedikit. Jadi nek makmumnya cuma satu nih, ini laki-laki niku ampun sejajar persis tapi mundur sedikit. Mundur sedikit, jangan sejajar. Apa ada dalilnya? Dalilnya ada, Pak. Dalilnya itu dalam sebuah riwayat dari sahabat Al-Bara bin Azib. Nabi Muhammad atau beliau sahabat Al-Bara bin Azib mengatakan, kunna idza shallaina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam, kami para sahabat apabila sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kalimat sahabat Al-Bara bin Azib itu menunjukkan bahwasanya sahabat niku kalau sholat bersama Rasul pasti di belakang, nggak mungkin sejajar, pasti di belakang, walaupun sama satu orang, pasti lebih ke belakang sedikit. Seperti dijelaskan penjelasan dari hadis itu, para ulama mengatakan fihi al-ima'u ila nadbi ta'akhurin, ya, ta'akhuril mauqif, maaf saya ulangi, fihil ima'u ila au fihil ima'u ila nadbi ta'akhuril ma'mumi anil imami. Hadis ini menunjukkan apa? Kalau kita bermakmum satu orang niku dianjurkan, diisyaratkan dengan hadis niki kita disuruh mundur sedikit. Mundur sedikit dari imam. Walaupun nek sejajar tetap sah. Tapi niku menyelisihi akan riwayat ini. Jadi sahabat Nabi itu kalau sholat nggak mungkin sejajar dengan Rasulullah. Karena niku bisa dikatakan, maaf ya, ada kurang adab ngoten. Berjalan saja, sahabat niku berjalan nggak mungkin sejajar dengan Rasulullah, apalagi di depan Rasul itu nggak mungkin. Demikian sholat nggak mungkin sahabat niku sejajar dengan sinten Rasulullah, mesti agak mundur sedikit walaupun cuma satu orang. Dari riwayat yang sudah kami sebutkan tadi, walaupun kalau jenengan sejajar persis itu sholatnya tetap sah. Tapi niku menyelisihi akan apa? Kaidah yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Seperti kalau jenengan sholat satu orang di kiri imam, nopo di belakang imam itu tetap sama. Tapi yang lebih afdol niku di sebelah kanan, dan sebelah kanan itu mundur sedikit. Karena ngeten nggih, ini sebagai peringatan untuk kita semuanya. Kalau jenengan sholat bermakmum cuma satu orang terus sejajar ya, nggak mundur sedikit, niku pertama tadi sudah saya jelaskan masalahnya ataupun dalilnya. Nomor dua, imam, kata imam niku kan sebenarnya madah, unsur katanya dari amam niku di muka, di depan. Kalau imam niku kita jadikan sejajar dengan kita ketika bersaf, berarti tidak ada yang di depan. Nah, imam niku kan dikatakan imam karena dari kata amam, unsur katanya dari amam niku kata bahasa Arab artinya di muka, di depan. Berarti kalau sejajar nggak ada yang di depan kita. Dan ini imamnya siapa? Kan nggak diketahui. Terus di samping itu, menurut Imam
Ada seorang ulama namanya Imam Ar-Rafi'i rahimahullah taala, kalau seorang bersaf, dua orang imam dan makmum bersaf tapi sejajar, niku menurut Imam Ar-Rafi'i rahimahullah taala itu tidak menghasilkan keutamaan jamaah. Lam tuhasil lahu atau lam tahsul lahu fadilatul jamaah. Jenengan akan kehilangan keutamaan sholat berjamaah. Jadi jenengan walaupun cuma dua orang sebenarnya bisa berjamaah dapat 27 derajat. Tapi karena jenengan sejajar, niku jenengan kehilangan keutamaan sholat berjamaah karena tidak dianggap mana imam mana makmum, semuanya sejajar dalam satu kedudukan. Dalam satu kedudukan, makanya akan kehilangan fadilah jamaah karena sejajar niku. Jadi saya ulangi, menawi makmum cuma satu orang, nek laki-laki sama laki-laki gini di sebelah kanan terus mundur sedikit, ampun sejajar persis. Karena nek jenengan sejajar persis niku memahami dalil secara tekstual Pak, dan itu bahaya sekali. Kalau satu orang niki perempuan pripun? Makmumnya laki-laki, enten jamaah siji tok perempuan, enten pundi? Sebelah kanan apa kiri? Sebelah kanan apa kiri? Makmumnya cuma satu tapi cewek. Letaknya enten kanan imam apa kiri imam? Kiri. Letaknya enten buri Pak. Ampun yang kanan imam. Imamnya rasida sholat. Jadi nek makmume niku cewek, perempuan satu tok, maka di belakang imam. Ndak di kanan, ndak di kiri, tetap di belakang. Sampai niku enten sing ya seorang ulama niku atau sebagian ulama niku memakruhkan. Jadi misalnya jenengan teng masjid adzan asar ya gedoro nek jamaah babar blas. Jadi jenengan cuma sendiri, mboten enten jamaah blas, entene jamaah cuma sitok perempuan. Niku sebagian ulama memakruhkan rasa sholat jamaah, bahaya dan. Wis sholat dhewe-dhewe mantuk nonton mawon. Lah wong imame sama satu, jamaah pinten? Satu tok ya perempuan. Kayak enggak ada orang, nanti bahaya. Nah, itu tapi hukumnya makruh, nek ajeng tetep nggih sah mawon, tapi itu makruh. Sebagian ulama mengatakan makruh seperti itu. Kecuali jamaahnya perempuan tapi cuma enggak satu nggih, enten 3 orang. Misalnya seperti itu udah itu aman. Karena jamaah perempuannya lebih dari satu. Karena kalau cuma 2 itu kan nanti bisa masuk khulwat, Pak. Khulwat itu berduaan, itu kan ada larangan ini.